Saya masih banyak dapat pertanyaan tentang hutang Indonesia. Masih ada nada ketakutan terhadap hutang yang bertambah dan bagaimana anak cucu kita membayarnya nanti. Ini yang saya heran. Ngapain mikir bagaimana anak cucu kita bayarnya nanti? Lah kita sekarang aja adalah hasil hutang masa lalu. Hutang Soekarno, hutang Soeharto, hutang Habibie, dan hutang presiden-presiden sebelumnya. Apakah kita merasa susah harus memikirkan hutang negara yang sebelum-sebelumnya? Enggak kan? Kita malah menikmati hasil pembangunan dari hutang presiden sebelumnya. Bukan sibuk memikirkan bagaimana bayar hutang. Kalau nggak pakai hutang untuk membangun Indonesia, bagaimana kita bisa membangun negara? Wong negara ini dulu nggak punya duit sejak kemerdekaan. Ya memang tanah air kita kaya raya. Tapi bagaimana mengelolanya dengan benar kalau kita nggak hutang ke negara lain? Anggap gini deh, kita ini sekarang punya sebidang tanah yang subur. Ditanamin singkong oke, ditanamin buah juga oke. Dan kita hanya punya dua pilihan mengelola tanah kita, yaitu dengan cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional ya pakai tangan. Kita tanam sendiri bibitnya, kita siramin tiap hari dan menunggu supaya dia tumbuh. Kalau sudah menghasilkan, barulah dijual ke orang. Itu juga kalau panennya bagus, nggak kena hama tanaman. Tapi berapa hasilnya kalau kita manual begitu? Sedikit banget, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Bahkan kalau panen rusak atau hujan juga nggak turun, kita malah nggak bisa makan berbulan-bulan. Pilihan kedua adalah kita harus membangun pertanian kita secara modern. Proses dari tanam bibit, penyiraman, semuanya pakai mesin. Dan supaya panen terjaga, kita harus bikin pengairan, bikin juga bendungan. Nanti kalau sudah panen, hasilnya nggak langsung dijual, tetapi diolah dulu jadi makanan supaya nilai singkong yang kita tanam naik menjadi lebih mahal. Nah, untuk membangun pertanian modern itu, kita harus ngapain? Ada dua pilihan lagi. Suruh negara luar datang untuk kelola tanah kita, dalam artian kita harus rela dong cuma nunggu doang dengan bagi hasil yang dia tentukan. Atau kita kelola sendiri dengan pinjam uang ke negara lain supaya hasilnya 100% milik kita. Mana coba yang kita pilih? Untuk kasus ini Indonesia memilih berhutang. Catat ya, pinjam duit 1 juta rupiah misalnya untuk bangun pertanian modern dengan bunga yang rendah. Ketika kita dapat pinjaman, berarti kita mendapatkan kepercayaan. Kita bangunlah pertanian modern dengan hasil penjualan yang jauh lebih besar dari pertanian tradisional. Nah, negara yang menghutangi tadi akhirnya percaya sama kita karena kita berhasil kelola pertanian itu dengan bagus. Lalu mereka menawarkan hutang lagi. Apa jaminannya? Kepercayaan. Nggak ada jaminan tanah, sertifikat, atau apapun. Murni kepercayaan. Jadi nggak ada tuh aset di Indonesia yang disita kalau misalnya terjadi hal yang paling buruk, misalnya krisis panen. Dan kalau kita menyebutnya hutang, negara yang meminjamkan duitnya ke kita menyebutnya investasi. Ya iya dong, dia dapat hasil setiap kali kita kembalikan uang ke dia dengan bunganya. Dan pada posisi ini, negara yang berhutang dan yang menghutangi posisinya sejajar. Sama-sama butuh, nggak ada yang lebih rendah atau juga lebih tinggi. Oke, sudah mulai paham kan? Dari hasil kerjasama antara negara yang berhutang dan menghutangi inilah ekonomi di negara kita tumbuh. Kita bisa bangun infrastruktur jalan supaya mobilitas kita lancar. Kita bisa bangun bendungan besar supaya pengairan kita terjaga. Kita bisa bangun gedung-gedung tinggi supaya tenaga kerja terserap dan banyak lagi. Semua mulainya dari hutang dan gak ada masalah sejak lama. Soekarno berhutang 56 triliunan rupiah. Soeharto berhutang 500 triliun rupiah. B.J. Habibie berhutang sekitar 900 triliun rupiah. Dan hutang kita dari presiden-presiden dulu sudah lebih dari 1000 triliun rupiah. SBY tambah hutang lagi sampai menjadi hampir 3000 triliun rupiah. Apakah hidup kita semakin susah dengan hutang-hutang itu? Enggak kan? Malah kita semakin mudah dapat kerja, perjalanan lancar, keuangan kita oke-oke aja. Cuman ya kita harus bayar pajak karena uang pajak kita juga untuk bayar bunga hutang.
Wajar dong kita nikmatin semua fasilitas yang dibangun juga dari hutang. Sampai kapan kita harus bayar pajak? Ya sampai kita matilah atau jatuh miskin, baru kita tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Oke, pertanyaan berikut. Apa nggak takut satu waktu kita nggak bisa bayar hutang? Ya enggak lah, kan semua sudah dihitung. Gini cara ngitungnya. Kita tadi ya punya pendapatan 1 juta rupiah setiap bulan misalnya dari pertanian singkong. Nah, dari pendapatan 1 juta rupiah itulah kita punya ruang untuk berhutang sampai 30%-nya atau sampai maksimal 300 ribu rupiah. Masih kecil hutang kita kan dari pendapatan kita. Itu namanya rasio hutang terhadap PDB. Jadi aman. Dan itu yang tetapin bukan presiden sendirian kok, tapi juga bareng DPR. Jadi lucu kalau ada anggota DPR yang teriak, hutang bengkak, gimana bayarnya? Lah wong partai lu sendiri kok yang setuju rasio hutang, kok sekarang teriak sendirian? Apa supaya terkenal dan dapat suara? Jadi sebagai catatan kita di sini, hutang negara itu nggak sama dengan hutang di bank atau hutang di koperasi atau leasing motor. Kalau hutang di tempat-tempat itu pasti ada jaminan. Kalau nggak bisa bayar, kita disita rumah atau motornya. Hutang negara itu nggak ada jaminan aset yang disita. Jaminan terbesarnya adalah kepercayaan. Kalau kita nggak mau bayar, ya nggak ada negara yang mau hutangin kita lagi. Bisa susah sendiri kita karena nggak bisa membangun ekonomi lagi. Nah, kalau ada negara yang mau masih kasih hutang, berarti kepercayaan kita terjaga dan ekonomi kita baik-baik saja. Harusnya dengan penjelasan sederhana ini sudah pada mengerti ya. Kalau belum, ada 2 kemungkinan. Belum paham, atau benar-benar tidak mau paham karena sudah terlanjur benci. Untuk yang bencinya sudah langit ketujuh, ya nggak ada yang bisa dilakukan. Kita tinggal ngopi aja, tinggalkan saja dia. Siapa tahu nanti anak cucunya yang nerangin ke kakeknya yang tinggal di kursi roda karena stroke akibat kebencian yang tidak tersalurkan. Seruput kopinya,